Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak. Kali ini saya akan membacakan resume tentang presentasi perpajakan di era digital 4.0. Yang pertama, pengertian presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi, atau dapat juga dikatakan suatu kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Sedangkan tujuan presentasi yaitu untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi orang lain, untuk memotivasi pendengar, untuk melakukan suatu tindakan, dan untuk melakukan penjualan atau promosi. Sedangkan fungsi presentasi yaitu menyampaikan informasi atau materi, meyakinkan peserta presentasi, menghibur pendengar presentasi, memotivasi dan menginspirasi peserta presentasi untuk melakukan tindakan. Yang kelima, menyentuh perasaan dan emosi peserta yang menghadiri presentasi. Yang keenam, memperkenalkan diri. Dan yang ketujuh, untuk melakukan promosi. Jenis-jenis presentasi yaitu ada presentasi dadakan atau impromptu, yaitu jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya persiapan. Yang kedua, ada presentasi naskah yaitu atau manuskrip, yaitu jenis presentasi di mana pembicara menyampaikan informasi dengan membaca teks. Yang ketiga, ada presentasi hafalan atau memoriter, yaitu presentasi dilakukan dengan menghafal teks yang disediakan. Yang keempat, ada jenis presentasi extempore, yaitu presentasi yang paling baik di antara semua presentasi karena pemateri hanya menyiapkan materi secara garis besar, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukannya. Yang pertama, ada presentasi langsung, yaitu presentasi ketika berbicara dengan peserta secara langsung. Contohnya kegiatan belajar mengajar di kelas, di sekolah atau kampus. Yang kedua, ada presentasi tidak langsung, yaitu presentasi yang dilakukan ketika peserta tidak bertemu langsung dengan pembicara. Jenis presentasi berdasarkan sifat medianya, yaitu ada presentasi audio, yaitu menggunakan suara saat menyampaikan informasi. Contohnya penyampaian materi yang dilakukan dosen melalui VN Group WhatsApp. Yang kedua, ada presentasi visual, yaitu media gambar saat menyampaikan informasi. Yang ketiga, ada presentasi audiovisual, yaitu menggunakan media suara dan gambar saat menyampaikan informasi. Contohnya presentasi melalui video. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan jenis presentasi. Yang pertama, kelebihan kekurangan jenis presentasi dadakan. Kelebihannya yaitu informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara. Yang kedua, kata atau suara yang keluar berdasarkan spontanitas. Yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir. Sedangkan kelemahannya yaitu informasi disampaikan tersendat-sendat. Yang kedua, tidak berurutan atau sistematis. Yang ketiga, terjadi demam panggung. Sedangkan kelebihan dan kelemahan presentasi naskah. Yang pertama, penyampaian dilakukan secara berurut. Yang kedua, kata yang keluar atau yang diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Sedangkan kelemahannya yaitu pendengar akan merasa bosan. Yang kedua, pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkan. Yang ketiga, tidak menarik bagi pendengar. Yang keempat, terlalu sibuk membaca naskah. Yang ketiga, ada presentasi hafalan atau memoriter. Kelebihan dan kelemahannya sama dengan kelebihan dan kelemahan presentasi manuskrip atau presentasi naskah. Yang keempat, ada presentasi extempore. Kelebihannya yang pertama, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena sudah ada persiapan. Yang kedua, dapat menyampaikan secara sistematis. Yang ketiga, menarik perhatian pendengar. Yang keempat, lebih leluasa dalam penyampaiannya. Yang kelima, pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar untuk melihat apakah materi yang disampaikan menarik atau tidaknya. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan presentasi. Dan yang ketiga, membutuhkan keahlian dan pengalaman.
Yang keenam, cara membuat presentasi yang menarik dan efektif. Yang pertama, meminimalkan jumlah slide. Yang kedua, pilih font yang mudah dibaca. Yang ketiga, pilih ukuran font yang dapat dibaca dari kejauhan. Yang ketiga, menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Yang keempat, gunakan grafik dalam menyampaikan pesan. Yang kelima, buat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Yang ketujuh, buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Yang kedelapan, menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dengan warna teks. Dan yang terakhir, periksa ejaan dan tata bahasanya. Sekian resume saya pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.